saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Agita Novianti, anggota DPD RI pemilihan Jawa Barat. Yang saya hormati juga Ketua RW, juga Bapak RT dan Ibu-Ibu kader ya. Juga ada dari Pak Ud katanya ya. Iya, oh iya. Oh, dari masjidnya. Ini dari berbagai aliansi ya, Pak ya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan umur panjang ya untuk bisa bersilaturahmi ya Bapak Ibu. Tujuan kami ke sini itu untuk perkenalan, untuk silaturahmi gitu kan. Mungkin untuk tidak menyita waktu, mungkin dari Bapak RW ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan. Langsung ya, udah dia tiap hari ngobrol. Mana yang ngobrol mana tuh, ngobrol tentang jalan kemarin kita saat mampu Hatur nuhun bahasa Sunda ya. Mangga Bapak, mangga. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Bu Agita Novianti. Dari RI Bu. Iya betul Pak, DPD RI. Terus biasa rumah ka dia Bu nganggen ka abdi ka wilayah RW 8 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol. Abdi teh namanya nguping kabar teh di Pak RT wengi Bu. Asa kumaha. Asa mun kahijinya asa rarewas asa galeumpeur bade aya ieu cenah ibu di DPD RI. Tapi alhamdulillah eta hubung-hubungan sareng ieu Pak RT sareng kader saya alhamdulillah biasa darongkap ka dieu hatur nuhun. Nuhun sami namanya ka ibu terus sudah menyempatkan waktu untuk datang ke wilayah kami, hatur nuhun. Ditampi ku abdi nuhun. Hatur nuhun Bapak. Nah sakitu Pak Intan disampaikan ku abdi Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak untuk sambutannya. Mangga untuk selanjutnya adalah mungkin silaturahmi perkenalan dengan Ibu Agita Novianti. Untuk Ibu Agita mangga dipersilakan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan sebelumnya saya Agita Novianti, saya anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat. Untuk DPD itu kan setiap provinsi ada 4 anggota, kebetulan saya salah satunya untuk Jawa Barat, selain Bapak Alfian Sakomeng, Ibu Anya, dan Ibu Jihan. Mungkin kegiatan hari ini saya kunjungan dan silaturahmi gitu ya Pak ya, untuk RW 08 ya, RW 08 Ancol Regol. Mungkin untuk ngobrol-ngobrol santai aja Pak, sharing. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan gitu, atau ada kendala-kendala. Di sini kan ada kader dari PKK, mungkin dari Posyandu, kemudian ada dari Pak Ud ya. Yang mana yang dari Pak Ud? Bapak? Masjid dari Pak Ud, masjid, Posyandu, berarti kan RT, RW. Kebetulan nanti di limatnya diarahkan juga ke Pak Jamal dan Pak RW juga. Ada Linmas ya, juga. Jadi di posnya semua kita komplit tuh, pos Dinmas, pos Yandu, pos PKK, pos PAUD. Insya Allah di RW 8 komplit, termasuk BMT juga ada. Alhamdulillah. Ada bahan yang aja ya, mungkin nanti ada bahan masukan juga nanti insya Allah di wilayah kita, walaupun baru terbentuk tapi kalau untuk PAUD udah berapa angkat dari 2020 aktif. 2020 udah lama tuh ya. 5 kali mengeluarkan untuk lulusan. Ya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita mungkin ada di samping limasnya ada mungkin untuk pengangkut sampah, itu maksudnya apa aja nak? Kebersihan ya. Di pos mana itu adanya? Mungkin kita ada itu juga, nggak ada dari strukturnya, ada nggak itu? Ada staf pengangkut sampah itu masuknya ke wilayah apa? Ke pembinaan apa masuk? Biasanya itu apa yang kebersihan itu? Iya, kebersihan ya biasanya. Di situ.
itu masukan aja mungkin itu ya di antaranya di lingkungan kita yang kita bina itu kan. Ya, kebetulan saya kan di DPD, ini di Komite 3 untuk saat ini. Jadi Komite 3 itu membidangi itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, agama, kemudian pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan ibu, antara lain itu gitu. Jadi mungkin saya biasa berkunjung ke warga-warga masyarakat juga, selain untuk mengenalkan juga bahwa di setiap provinsi itu ada DPD RI gitu, yang mungkin kadang ada yang tahu, ada yang enggak gitu ya Pak ya, karena kan ketika pemilu juga mungkin terlalu banyak kertas suara gitu. Santai-nya ya Iya, dipotong abdi gitu terang menawi teh di DPRD RI mah di Jakarta we unggul teh di Jawa Barat. Iya, jadi kantornya pun kalau untuk DPD RI itu ada 2, ada di Jakarta dan ada di provinsinya masing-masing. Kebetulan kalau Jawa Barat ada di Bandung kantornya. Ada di Jalan Munding Laya nomor 12. Itu untuk pemilihan gitu. Keseluruhan yang sekarang Se-Jawa Barat. Iya, se-Jawa Barat itu. Jadi mungkin DPD juga masih kurang familiar gitu Pak untuk warga masyarakat sini. Mungkin ketika pemilu ya nggak terlalu ini gitu. Ya, ketika pemilu. Ini ada wajah komen jadi komen. Iya. Iya, tapi mungkin sambil nggak tahu juga ya Pak kalau kantor itu sebenarnya ada di Bandung gitu. Mungkin karena RI jadi di Jakarta aja gitu. Itu juga yang ada yang nggak pernah ada ya Bu ke Bandung ya. Iya gitu. Jadi ya sambil memperkenalkan juga kalau DPD juga ada di sini, ada di Kota Bandung untuk yang Jawa Baratnya gitu. Sambil silaturahmi, mungkin sambil bisa kita ngobrol-ngobrol apa mungkin ada masukan yang ingin disampaikan untuk saya bisa teruskan nanti gitu di pusat gitu. Karena kan kalau DPD ini kan untuk menyerap aspirasi dari daerah ke pusat juga gitu, dan mungkin juga nanti kalau misalnya ada program apa dari pusat, apakah sudah dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik gitu di daerah itu masing-masing. Misalnya kan kayak Posyandu juga banyak kan program-programnya, ada PMT, mungkin ada yang baru sekarang kan ada MBG juga. MBG sudah masuk ke Posyandu juga untuk sekarang beberapa Posyandu ya. Nggak tahu kalau yang di sini gimana, apakah sudah ada gitu menerima MBG untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui gitu, seperti itu. Oh, baru diminta datanya aja, tapi belum ya Bu ya, kapan-kapannya ya, karena yang baru ini kan ke Posyandu setelah sekolah-sekolah, kemudian ke Posyandu. Mungkin kan itu juga bisa membantu jika ada stunting di Posyandu gitu kan, dengan PMT seada-adanya mungkin gitu. Kemudian program dahsyat juga belum berjalan lagi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan MBG ini juga bisa membantu, bukan hanya untuk yang stunting sih, untuk semuanya gitu. Karena kan itu kan untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga. Lansia masuk ya Bu? Lansia itu kalau kabarnya itu akan tapi memang belum, mungkin sekarang kan Posyandu dulu. Tapi Posyandu juga kan lansia juga ada di dalam Posyandu ya, mudah-mudahan bisa secepatnya. Gitu. Mungkin kita ngobrol santai aja lah ya Pak ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Mana kalau sampai ibu-ibu Posyandu. Mungkin dari ibu Posyandu dulu nih, ibu Posyandu, ibu PKK. Oke, Pak Abi di lagi. PMT Bu, PMT 150 di kelurahan, balanya kadang-kadang kalau PMT kudu bagus, kudu sehat, gizi, buah. Menu sudah ditentukan ya Pak? Kadang tadi kanggo ieu kanggo yang bikinnya ya yang ayaran yang 150 sasaran sampai berapa sasaran balita 35 itu aktif semua atau 35 itu yang aktif? 35 itu yang aktif semua ya, alhamdulillah. Kalau lansianya? Lansianya ada ibu ya sudah ada 20 orang sih, soalnya suka males. Iya. Harus itu aja, harus duduk. Dijemput. Ya, makanya pengen itu Bu, pengen apa? Ada apa? Buat tensi gitu ya, bumbunya.
atensi ini ya. Jadi lansia mah hadir gitu ya kalau misalnya ada pemeriksaan atau apa gitu ya. Sebelumnya belum ada Bu alat tensinya. Punya puskesmas. Oh, kalau yang mau operasikannya tapi bisa. Yang digital ya. Yang digital Bu. Jadi kita sering pelatihan dari puskesmas tapi alatnya kan. Jadi pengen praktek sendiri kan. Iya. Ya, jadi kita Latihan turun. perahnya kapan? Mana bosnya tadi. Tapi pelatihannya sudah ya ibu-ibu ya. Sok yang lain Bu. BRT, namun BRT di KRT-an. Kalau PAUD-nya itu udah dari 2020. Dari saya dulu. Mangga. Dari keagamaan mungkinnya Mangga. Nama saya Hakman Nurdin. Memang aktivitas di masjid PRW di Masjid Al-Fatah. Kebetulan di RW 08 ini ada 3 masjid. Satu di Salam. keduanya di Gang Babakan Garut. Gang Babakan Garut. Masjid Al-Jihad itu memang padat penduduk juga. Kalau untuk kita di sini komplek ya Bu ya. Terus ada satu lagi yang di depan di dalam SPBU Masjid Bani Kanti. Jadi Pak RW ini punya 3 masjid Bu di sini. Iya. Semuanya dipakai Jumatan. Nah, saya pernah konfirmasi ke ustadznya berikut marbotnya. Kalau dulu suka ada bantuan Bu dari pemerintah kayak maghrib mengaji itu per bulannya itu 300.000. Nah untuk saat ini sudah di stop, nggak ada lagi. Ya kalau bisa mungkin saya mewakili dari mereka juga. Apakah masih bisa diusahakan oleh Ibu selaku Maghrib mengaji ya. Itu aspirasi. untuk biaya apa Pak? 300 itu biasanya. Untuk kesejahteraan. Untuk guru ngajinya atau untuk yang marbot sama. marbot sama ini. Marbot Iya. sama guru ngaji. 300.000 tapi insentif. Iya, insentif mungkin ya. Biasanya itu dikasihkannya itu per 6 bulan sekali. 3 bulan enggak? 6 bulan, 6 bulan di rapel. Kalau sekarang udah nggak ada. Kemudian ya tanggung minta ya Bu ya, kalau misalkan ada izin Pak. Kita pingin ada perbaikan masjid tuh. Yang pertama itu ada bocor juga. Terus pingin ada perbaikan catnya. Itu Bu, melalui Ibu bisa ada solusi buat di masjid, karena kan kalau DPD punten-punten non partai ya Bu. Iya betul. Ya, mudah-mudahan kita juga nanti Ibu bisa silaturahmi ke Masjid Al-Fatah, kita sosialisasikan ke jamaah Masjid Al-Fatah juga, mudah-mudahan Masjid Al-Jihad dan Masjid Bani Kanti juga bisa mengikuti kita. Ya. Yang ketiganya mungkin saya juga perwakilan dari PAUD, tapi nanti Ibu Yayasan yang bilang itu, yang pakai korpri itu ketua yayasan. Kalau saya wakil yayasannya, tapi saya juga aktif di masjid. Kalau dari PAUD mah minta itu Bu, kalau ada mah untuk pembuatan kelas itu memang tanahnya sudah ada, cuman bisa yang dipakainya itu atasnya saja. Jadi kalaupun misalkan ada kayak bantuan dari perusahaan CSR atau apa gitu ya, bisa melalui Ibu. Itu pingin ada ruangan Bu. Jadi selama ini PAUD itu ngikut atau belajar di masjid. Memang ada ruangan, kita pernah ngajuin proposal ke masyarakat, tapi bukan instansi pemerintahan. Alhamdulillah dari bangunan pertama sampai lantai 2 sudah jadi, cuman ukurannya 2x2 ya kalau nggak salah. 2x2 Untuk ruang kelas itu. Nah, itu alat didiknya tuh ada berapa buat? Ada 50 ya? Ada hampir 50 muridnya kita itu. Kita berdiri tahun 2020 setelah COVID ya, tapi walaupun masih transisi perbaikan istilahnya ke COVID ke normal, itu kita mendirikan tahun 2020, sudah berbentuk yayasan. Alhamdulillah akte yayasan keluar tahun 2021. Nah, kita itu memang kekurangannya itu tempat sarananya untuk buat mendidik anak-anak. Jadi kita menggunakan masjid yang atasnya. Jadi atas selama Nggak ada kegiatan. ya nggak ada kegiatan Dipakai buat PAUD. Kalau ada kegiatan masih Sekaligus bubar. juga kalau ada bersama sebelum masuk sekolah itu sih
anak ini peserta itu ada pembiasaan, ada sholat duha menggunakan masjid. Ya mudah-mudahan kedatangan ibu ke kita ini selagi yang pertama silaturahmi, yang mudah-mudahan bisa memberikan atau membawa aspirasi kita ke tingkat selanjutnya dan bisa memberikan kontribusi yang banyak kepada kita. Amin. Mungkin itu Bu, nanti dilanjut lagi sama Ibu Yayasan Bu Dewi. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan dari yang Pak tadi ya, memang di sini alhamdulillah sudah ada kober ya dari Yayasan PAUD menjadi kober karena kita masuknya ke wilayah mana ya. Untuk pos PAUD ada persyaratan tertentu, kan ada beberapa ya, ada PAUD, ada kober, ada berbagai macam. Nah, kita setelah berhubungan dengan Disdik, ternyata disarankan untuk menjadi kober. Awal mulanya PAUD berubah menjadi kober ya. Dan alhamdulillah yayasan berdiri 1 tahun setelah PAUD berdiri atau kober yang berdiri. Hanya kendalanya kami di sini yang awalnya memang niat kami itu mendirikan PAUD itu untuk membantu yang kalangan ekonomi menengah ke bawah. Makanya di wilayah Regol ini yang termurah di kami. Di yang lain itu sudah termasuk yang lumayan besar untuk pembiayaan. Berawal dari situ niat kami untuk membantu kalangan menengah ke bawah itu, hanya kendalanya kita tidak bisa memfasilitasi fasilitas yang istilahnya yang mencukupi, yang memadai ya. Kita masih belum mempunyai meja dan kursi untuk pembelajaran. Dimana di sini kan diperlukan anak didik itu harus posisi duduk yang betul itu seperti apa. Jadi kan kita karena menggunakan fasilitas masjid, juga ruangan yang di bawah dengan yang di atas itu dengan ukuran berapa meter, otomatis untuk gerak juga terbatas. Ya, kita menggunakan ketika pembelajaran di luar, otomatis kita menggunakan area jalan atau ada halaman kantor yang kita gunakan. Alhamdulillah itu free ya, walaupun ya kita kerjasama aja mungkin ya, kita saling menjaga kebersihannya. Dari fasilitas itu kan walaupun niat kami ingin membantu, tapi kami juga ingin menyediakan fasilitas yang lebih, di mana kita pendidikan yang terjangkau, tapi mutunya juga lebih baik, fasilitasnya juga lebih baik. Seperti yang kita mau sampaikan, kalau kita memang belum mempunyai ruangan, hanya sudah ada yang menghibahkan, tapi hanya bagian atas. Jadi kita bingung mau membangun di bagiannya atasnya di mana gitu. Bawahnya karena ada bangunan, silakan dipergunakan yang atasnya. Sementara kalau kita mencari dana, otomatis kan dicari lahannya yang mana. Lahannya yang mana dulu, itu kalau misalnya lahannya sudah tersedia, baru kita ada membuatnya. Sudah beberapa kali kita mencoba gitu ya ke donatur ke yang. Nah, mungkin dari sini saya minta solusinya ya. Kalau misalnya untuk fasilitas kami di sekolah ya, terutama meja dan pernah juga dari sekolah SD itu dikasih meja ya Pak. Kasih dulu. Tapi mejanya udah dikasih. Terus segala macamnya, kita kebetulan di sini ada tetangga yang biasa suka renovasi atau bikin meja kursi. Kita serahkan ke dia, ini kerjakan untuk sekian unit, ini uangnya, ini bangku yang ini bisa dipergunakan, kekurangannya dibayar mau uang. Sekarang kabur Bu yang bikinnya, jadi jadi kita pertanggungjawabannya seperti apa ya, paling bisa memohon ke Ibu Yayasan yang telah memberikan mejanya dari sekolahnya. Kita ya memohon karena emang udah kabur, udah dicari-cari, ada di Pangalengan katanya Bu. Tapi dengan catatan di Pangalengannya dia ternyata meninggalkan bukan utang. Janji kerjaan yang udah dibayar tidak dikerjakan, udah beberapa puluh juta mungkin. Nah,
Jadi kita Polsek ya polsek udah nyampe ke orang sana. polsek ke sini ya. Jadi kita udah nggak susah untuk ini, mungkin ya dari masalah itu, masalah pribadinya seperti itu, jadi kita nggak bisa bergerak apa-apa. Terus mungkin itu yang kendalanya, mungkin jadi sampai sekarang belum terrealisasi Belum Bu, jadi itu. ya. Mejanya yang awalnya tahun ajaran kemarin tuh udah Ya, jadi ya, itu jadi. kan udah kita rencanakan, itu terjadi. Ternyata pas begitu kita datang lagi ke sana habis lebaran ya, habis lebaran ya, habis tahun ajaran baru, pas itu udah nggak Nggak ada. ada. Waduh, cari-cari kita kelabakan nyari-nyari Kalau meja yang diperlukan untuk PAUD yang gimana, Bu? meja kecil. Yang kecil. Jadi kan kayak mungkin kayak bangku ini, bangku untuk tatakan aja Bu, kayak kan kalau misalkan kalau anak-anak menggambar kan suka ada kan meja gitu Bu. Tapi ini mah yang bentuknya yang seperti gitu, yang bisa yang miring sedikit, yang biar kan kalau nulis, anak-anak nulis suka nunggu ini kan, itu untuk pertumbuhan juga nggak bagus. Ini kita yang diperlukan, kita ini di alat-alat alat pendamping dan alat edukasinya yang kita sampai sekarang terseok-seok tuh termasuk. Nah, informasi juga sedikit mungkin dari PAUD. Saya juga kebetulan pengurus PAUD Bu, pengurus Kober, mewakili, maaf punten Ibu saya kedap. Pas ini mah informasi aja. Kita punya staf pendidik mungkin ya, dengan catatan betul-betul lillahi ta'ala Bu. Kita tidak dibayar, bukan tidak dibayar, tidak bisa memberikan maksimal dengan insentif. Kita hanya ala kadarnya. Itu juga kalau ada yang ngasih donatur Bu, baru kita bisa memberikan ya ala kadarnya juga. Jadi untuk sekarang kita tuh hanya ada donatur tuh hanya bisa mencukupi untuk 300 ribu ya, 300.000 per orang. Ada 5 orang 6 orang sekarang Bu, 5 orang staf pendidik sama kepala sekolahnya 1. Jadi kita tidak memaksimalkan uang yang ada aja Bu, itu ya, itu hanya itu untuk masukan aja. Mungkin dulu masuk ada donatur Bu ya, sekarang donatur juga berkurang entah kemana. Jadi dulu tuh lumayan ada donatur mah, bisa nambahin lah minimal mah tuh sebulan tuh ada yang ditambahin 100.000, ada yang minimal 50.000. Sekarang mah donatur nggak ada, yang kita maksain aja untuk yang 300 mah, insentif yang 300 bulanan itu kita paksakan harus ada gitu. Entah gimana nanti Ibu yayasannya silakan berputar, saya hanya menerima uang, kata saya dibagikan lagi gitu. Ya gitu ya, seperti itu mungkin Bu ya kendala. Tapi alhamdulillah yang untuk ibu-ibu staf pengajar mah dia memang tidak pernah kedengaran ngedumel dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu kalau hati kecilnya kita korek, mungkin dia duit sakya pengen bla 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 seperti itu. Mudah-mudahan dia bisa istiqomah juga. Mungkin kalau ada nanti mungkin ada pencerahan dari Ibu, bisa memberikan atau pencerahan juga ke kita, atau mungkin bisa bulannya ada tambahan, alhamdulillah. Barangkali nanti posnya seperti apa Ibu, kan ini masuk pendidikan mungkin Ibu ya, program apa jadi misalkan dari DPD RI Ibu tuh dari bukan komite apa namanya? Iya, komite. Komite 3 itu tuh membawahi diantaranya pendidikan. Itu mudah-mudahan dengan adanya Ibu silaturahmi ke sini, ada pencerahan juga untuk kepala yayasan, untuk anak-anak didik kita, untuk guru-guru, kesejahteraan mungkin ya, nambah-nambah lah. Kalau dibilang cukup mah kita tidak minta untuk mencukupi, tapi ada sedikit tambahan mungkin itu sangat berarti mungkin untuk kita. Mungkin itu aja Bu ya. Kemudian mau diterakin atau temannya? Ya seperti tadi kan para donaturnya memang berkurang karena mereka berpikir mungkin ya kami Kober itu sudah menerima dari pemerintah, padahal belum, karena masih dalam proses ya. Memang kalau ajuan sudah tahun anggaran baru, itu tahun anggaran 2026 baru mungkin akan cair ya untuk tenaga pendidiknya. Sementara kan untuk fasilitas yang lainnya belum ada. Nah, kami di sini mungkin yang paling utama untuk memfasilitasi anak ya, karena tadi kan Pak Haji Heru sudah kalau untuk para guru alhamdulillah dengan ikhlasnya mereka mengajar, gitu. Mudah-mudahan rezeki yang lainnya ada dari yang lain gitu. Adapun kemarin baru dari SD juga dikasih permainannya belum terpasang karena kami bingung di mana lahannya. Ya, sementara ada lahan kosong katanya yang itu yang solokan yang di depan Kober. Riul. Nah, Riul itu kalau misalnya kita gunakan untuk menyimpan permainan kan ada 2 permainan nih, ada kosokan
yang satu lagi yang seperti bola dunia itu. Hmm. Yang baru itu belum terpasang karena kita bingung mau dipasang di jalan Disimpan di mana? Iya, bahaya anak-anak. banyak anak-anak juga gitu. Jadi kita masih terpasang aja di depan ruangan, jadi belum berfungsi. Ya, mudah-mudahan ada lahan yang bisa digunakan itu, yang riol itu ada izin dari RT RW juga warga setempat. Kalau misalnya sudah diizinkan mungkin dari ketua komisi seperti itu bisa. Jadi kita istilahnya di sini untuk lahannya beberapa sudah ada. Jadi tahap kesininya untuk pembiayaannya gitu. Untuk renovasi, untuk fasilitas, juga alat-alat pendidikan edukasi. Nah, karena kalau untuk alat-alat edukasi yang di dalam ruangan itu kita ambil dari SPP yang iuran bulanan. Jadi iuran itu tidak murni kita gunakan untuk guru-guru, Pengajar. tidak untuk pengajar, bukan. Jadi kita kembalikan lagi ke murid yang untuk fasilitas itu, alat permainan yang edukatif yang untuk di dalam ruangan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya sebetulnya seperti itu. Jadi kita yang seperti berbayar tapi kita kembalikan lagi ke anak. Jadi pada intinya mah kita subsidi silang, karena ada juga beberapa anak yang kita berikan gratisan di sini itu yang kriterianya anak yatim piatu, juga anak yang betul-betul perlu dibantu ya. Betul-betul perlu dibantu, itu bebas dari seragam, dari SPP juga kebebasan. Nah, subsidi silangnya dari mana? Kita muter-muter gitu. Nah, donaturnya ya alhamdulillah berkurang juga, tapi kita masih bisa. Mungkin ya dengan adanya program seperti ini, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik. Karena tugas kita melayani ya, yang pertama itu kan melayani. Itu mungkin. Yes, iya. Posyandu mana posyandu? Saya bisa Bu Rita. Enggak, aku udah gitu aja. Enggak Bu, saya mah ini kan perwakilan dari RT aja ya. Kan Hansip suka bilang gini ya, Bu RT malam ada Rabu nih. Nah, saya ditegur satu karena seragam ya. Hansip di sini tuh seragam Bu. Kita udah ngajuin ke kelurahan, belum dikasih juga. Terus ketuanya sepatu Bu. Jadi tiap Linmas jaga itu mereka itu kadang pakai sendal, pakai sepatu yang biasa gitu. Suka ditegur sama prabunya, Pak, kalau jaga pakai sepatu ya. Oh iya, karena belum ada sepatunya. Ngajuin ke kelurahan. Nah, di kelurahan itu belum ada, udah berapa kali kan? Jadi Pak RT belum ada juga. Nah, itu kita pengen ya dibantunya itu ya. Buat ada berapa orang Bu ininya? Kalau di 6 ya. Kalau satu RW itu ada 6 Bu, tapi yang 6 itu semua satu RW. Iya. Satu RW, cuman untuk wilayah RT 2, 3 sama 5 itu cuman 2 orang. Sedangkan yang RT 1 sama RT 4 itu udah Bisa. otonomi daerah Bu, sudah sendiri. Nah, itu Pak RT Bu. Sampah, keamanan, ya, udah sendiri. Yang dikelola yang 3 mah itu masih kena dikelolanya bersama gitu, 3 RT. Sama ini Bu, satu lagi kita teh kendala di ini ya Pak, roda sampah Bu, kita tuh kan asalnya kemarin mah tukang sampah RT 235 itu cuma 1 tukang sampahnya tuh. Jadi rodanya itu cuma ada dua nih. Satu di sana, satu di sini. Kalau sekarang tukang sampahnya ada 2. Jadi si rodanya tuh saling ini Bu, giliran gitu. Sementara di sini sampah udah numpuk, di sini udah numpuk. Si warga teh, Bu ini gimana sampah, nanti giliran dulu rodanya gitu. Sementara kan di sana numpuk. Minimal lah ya Bu ada 2, jadi nggak terlalu ini gitu, pengennya mah. Dulu pernah ngajuin ya Pak ke DLHK ya. Kita udah dapat 1, yang 1 hilang 1.
Kalau dapat yang baru yang namanya hilang Bu gitu. Hilang ya? Simpang itu di situ Bu, kebetulan di bypass nggak dibawa ke sini. Pasti kamu tinggal naikkan kan kemudian di bypass udah sepi. Kebayangan kalau yang RT3 itu banyak banget. Kalau cuma satu. Jadi tiap warga saya pengen duluan gitu kan. Si tukang sampah juga bingung, Bu ini harus dibuang dulu gitu. Kalau minimalnya ada 2 mah Bu enak gitu ya. Satu simpen sana, satu sebenarnya nangkep. mah kalau mobilitasnya Iya. di sananya lancar, Iya. insya Allah lancar. Karena kalau kita udah di warga kampung ke roda, di sana nggak bisa nurunin Bu. Iya. Si kontainernya itu kan dikurangi, kadang datang kadang enggak. Jadi tadi itu kendalanya tuh. Pengangkutannya seminggu berapa kali, Pak? Gitu. Kalau Tiap hari. tiap hari cuman Sabtu Di Minggu, warganya. Iya. Cuman ini mah rahasia kita aja ya Bu berdua. Pihak ibu, pihak pemerintah sama aja kalau di sini. Sebenarnya mah itu teh LHK Bu suka ngeluh rugi. Kalau saya diteliti ternyata Bu banyak masih yang gelap-gelap di kontainer itu nariknya itu bukan di Jalan-jalan. TPS tapi di jalan. Oh, Berarti kan itu uangnya nggak masuk ke DLHK. jadi udah isi. Udah ini RW genap contohnya kan drop. Berarti kan itu dia uangnya nggak masuk ke DLHK tapi ke supir kontainer bayarannya. Di lingkar di dekat jembatannya agak ada nih itu satu sampah numpuk pemasukan mungkin nggak sesuai itu antara jumlah sampah yang masuk sama uang yang masuk soalnya banyak yang gelap TPS gelap. TPS gelap Pak jadi si ngandosan mulai kontainer kan itu di lingkar kita kalau sampah sih dari ini dengan buang itu tidak ngebuang ke TPS berarti kan Langsung dia ke sana. langsung ke kontainer berarti kan uangnya nggak masuk ke DLHK masuk ke supir kontainer pribadi gitu kayaknya gitu tapi dah memang fakta seperti itu di dekat ring owing suka ada aja banyak mentumbuh teh ya di ring owing ada kontainer berarti kan itu tidak lewat DLHK sementara kan ngebuang sampahnya kontainer kan itu sama nggak DLHK jadi sampah numpuk pemasukan berkurang. Paling saya mah itu aja untuk baju sama roda sampah. Tak pantas aja di dia sampah numpuk pasti numpuk di dia soalnya pinuh pun garalak gitu belum terselubung akhirnya orang anu resmi mayar ke ieu ke daerah jadi Ya, mudah-mudahan bisa diperlancarkan Iya. buat narik yang ke TPS-nya si kontainernya. dari ke TPA Biar jalan terus gitu ya, Pak Biasanya ya. 2, sekarang tuh 1 juga, kadang datang kadang enggak kata si tukang sampahnya. Jadi si sampah tuh numpuk di roda sampah nggak bisa tuh. Belum di ini ya dari Jadi kan rodanya. dampaknya ke warga juga Nggak bisa ngambilnya diambil susah, ya. Apalagi kita kendalanya kan roda sampahnya hilang jadi kurang. Tapi kalau ini biasanya kalau normalnya gitu pengambilan setiap hari sampai Jumat. kalau lagi normal Ya kalau lagi normal mah setiap hari. Kontainer udah datang Sabtu, Minggu, Senin kan terjadi penumpukan. Jadi kita bisa ngambil lagi Selasa tuh warga tuh. Itu Senin sampai Jumat itu semua per RT diambil atau dibagi-bagi? Harus sebenarnya kan ini TPS ini kan untuk kelurahan Ancol. Tapi nu ngabuang nanti nu di Cijagra tadinya. Ya, harusnya kita ke Ancol ke pasar, tapi pasar dicerobotku Karapitan, Utalaga Bodas, kebuangnya ke pasar Ancol. Pasar Ancol udah nggak ada Pak, udah nggak ada TPS. Ditutup sebagian, tapi nggak jajar Bu itu di jembatan. Ya, roda teh. Jadi nggak tertib lah. Harusnya kan kita ini wilayahnya Ancol, kelurahan Ancol, ngebuangnya kan ke pasar. Karena alasan lingkar, susah nyebrang, Jauh. jadi ngebuang ke sini. Tapi di sini juga bukan dari pasir, ini tuh jatah pasir luyuk. Sementara kan sekarang pada praktek namanya punya di Pasir Luyuk, di kelurahan Pasir Luyuk, di kelurahan Ancol, Cijagra. Cijagra modal lengkong malah ya. Kadinya malah membuangnya gitu.
Kalau warga itu kan nggak mau tahu ya bis, sampah numpuk tetap komplainnya ke RT, kan RT mah bukan tukang sampah, kita mah cuma mengarahkan tukang sampahnya. Gitu. Tetap nelfon mah ke RT itu mau jam berapa terus RT nya. Jadi kesalahan warga ada penumpukan tuh. Padahal di sananya gitu. Iya di sananya full, jadi gerobaknya. Di sananya kontainernya ini lagi di tambahan lagi Bu. Biasanya kalau udah musim hujan gini, memang kontainernya susah masuk ke sananya ke TPA. Jalannya licin, banyak yang kayak roti guling, Bu. Iya, rawan longsor ya. Jadi kahama, memang kalau terhambat juga jadinya. Jadi udah resiko Bu ya kan kita bayar 800 per bulan. Kita juga harus mau tahu. Ya sebenarnya kita mau tahu, tapi kan sama ada lain kejadiannya luar biasa gitu, KLB. Kadang-kadang memang diguling alasan mana itu memang paham gitunya dan musim hujan. Tapi tolong kalau lagi lancarnya, kalau hari-hari biasa itu, kalau musim kemarau itu tolong diperlancar. Gitu. Kalau pemilahan sampah di sini ada nggak dari pemilahan sampah dari di warga atau di teman? Jadi semua. Kasih tahu sama saya juga tolong ya sampahnya dipilah, kalau nggak dipilah nggak akan diangkut, tetap aja. Karena itu sebenarnya lumayan ya Bu ya untuk mengurangi sampah yang disimpan hanya yang kering gitu kan. Iya. Kadang-kadang warga teh Bu dikasih naon geus mayar teh pisahkeun we ku RT jeung RW. Aya warga nu baberang itu, urang geus mayar teh bari mayar teh kok. Paling masa berapa? 15.000 ini satu bulan cuma satu rumah, tapi ngomongnya teh aya we pikas sabareng bayar. Anu teh mayarnya aya, tapi dulu pas macet ngilu dia. Iya. Beda ya. Kadang ada yang memilah itu tukang sampahnya, yang memilah. Iya. Tukang sampahnya itu memilah sendiri. Kadang buat yang organik, anorganiknya mereka yang pilah juga ada. Programnya sudah banyak dimulai Kankisman, tapi tidak kumaha. Yang pertama memangnya Bu nggak semudah membalikan telapak tangannya, bisa milah-milah sampah teh kudu aya. Harus ada niat Pak, niatnya juga. Kalau misalnya memang nggak niat ya susah juga sih emang. Karena harus dari awal banget dipilahnya, harus dipisahnya. Tapi kalau di beberapa daerah yang memang langsung diambil sama mobil sampah itu, dia nggak mau ngangkut kalau nggak dipilah. Karena memang jadi biar pelajaran juga mungkin buat warganya, biar dibiasakan gitu. Jadi ada beberapa juga daerah karena dia diangkut langsung mobil bak sampah, terus kalau nggak dipilah dia nggak mau ngangkut. Dicek dulu, ini plastik, ini makanan basah atau apa gitu kan, kayak gitu. Jadi dicek dulu. Ada beberapa tempat kayak gitu Pak. Udah berjalan dengan baik gitu kan. Mungkin karena ini warga sendiri yang ngambil kan, yang ngangkut ke ini. Tapi bahkan warga sendiri pun ada yang nggak diangkut kalau misalnya nggak dipilah, itu juga ada. Jadi kadang tergantung karakteristik di lingkungan itu juga. Kadang ada yang kasih stiker. Ini mah sudah memilah sampah rumah ini. Maka jadi mungkin memicu warga lain yang tetangganya belum ada stikernya, malu atau gimana, jadi memilah juga. Jadi itu kadang beda-beda trik cara gitu, gimana yang berhasil yang mana gitu supaya warga mau memilah sampah gitu. Ada yang ya intinya mah ancaman gitu ya, nggak dipilah mah nggak diambil gitu. Ada yang begitu, ada yang pasang stiker atau apa gitu juga ada. Macam-macam sih. Bu, mangga Ibu. Aduh, dari Posyandu. Tadi kita sama itu yang esensial. Kalau itu meja barang. Meja. Ya matak nih. Posyandunya di mana? di rumah Pak RW. Oh, di rumah. Kebetulan Bu, mungkin cuma RW 8 yang nggak punya kantor RW. Saya Bandung. Jadi di rumah itu, di halaman rumah, di pelaksanaan posyandu. Itu berlaku siapapun yang jadi RW-nya gitu Bu. Jadi pelimpahan atau penyerahan segala tek-tek bengeknya siapa yang jadi RW nih, nanti silakan properti segala macam. Beserta semuanya diserahkan. Ya, termasuk kalau misalkan tempat ini juga kalau ada kegiatan apa-apa tuh ya jadi di rumah RW. RW. Ya, kayak RW yang di kantor RW.
kita pernah mau mengajukan minta, cuma ya karena lahan intinya kita nggak punya lahan untuk fasilitas umum gitu nggak ada ya. Iya iya. Naon wae teh? Meja. Jadi kalau nimbang atau ini kan kalau bayi susah ya kalau Di meja ya. Ini mejanya nggak seimbang. Oglek. Iya sih. Diganjel pakai keramik. Iya iya. Ini pensi, alat pensi. Iya tadi ya. PMT sih. Sampai PMT. Sampai itu kurang 5. Oh, ukuran lila sama kepala. Tingkat kepala kan kemarin ya. Iya yang lila itu ya, yang disangkutin gitu ya. Oh, tanya. Meteran ini. Meteran tinggi ya namanya. Meteran kepala, lingkar kepala. Sama lila disangkutin. Seragam aja. Seragam biji, paling Tuh. kritis, RW8 paling kritis. Bu, ya mah tadi jarang pewe naik kuami dia seragam. Tong asa-asa deh emang ngobrol santai juga. Komplain ada kunjungan lurah kan datang ke kelurahan. Nggak pernah seragam. Nggak seragam gitu. Kan pengennya seragaman di MLB yang lain, posyandu lain pengennya seragaman. Jadi kita pakai batik tapi batik bebas aja. Iya. Itu emang ada itu ada himbauan harus seragam, udah disiapin dana untuk seragamnya atau inisiatif dari posyandu sendiri. Inisiatif posyandu biasanya. Nah, jadi gini Bu, kemarin sebetulnya kita tuh suka ada pencerahan teh kalau kita ya menemui semacam ibu lagi ya, jadi kan dari anggota dewan atau dari ya seperti itu mungkin mewakili DPD kan kita tuh bisa memberikan benar-benar unek-unek permohonan segala macam itu kita tumpahkan ke ya semacam ibunya lah, mudah-mudahan banyak seperti ibu ini yang bisa memberikan pencerahan terhadap kita semua gitu. Kita ada minta ke pemerintah mah seperti yang Ibu RT 2 sampaikan, berapa kali minta juga nggak pernah Belum keluar dapat gitu. ya. Jadi kita juga sebetulnya karena sama Ibu kita juga minta tuh nggak pernah keluar, ya udahlah akhirnya karena kita tadi tuh punya otonomi daerah kita mah cuma ngurus iuran sendiri jadi punya kas masing-masing sendiri, jadi menggunakan uang kas saja daripada nanti dikomplain Prabu kan segala macam, udah kita fasilitasi dengan uang yang ada itu seperti itu. Jadi kalau beberapa kali minta juga jarang ada. Kebetulan kemarin mah dari warga ada yang ngasih, ya alhamdulillah seperti itu. Dan dengan ada pencerahan seperti inilah. Nanti ada kemarin juga yang dari Dewan A misalkan datang ke sini, udah kita ada ini nih untuk aspal walaupun hanya beberapa kilometer, ya udah nggak apa-apa kita terima. Ada pemasangan lampu gitu. Kadang-kadang mah ngaspal juga kemarin cuma separuh-separuh. Aduh kadang-kadang mah ya nggak ini juga nih. Sayang kadang-kadang kalau ke separuh-separuh itu kita yang di sini udah bagus, di sini rusak, nanti rusaknya akan seimbang lagi, akan cepat rusak sebenarnya, tambah sulam akan cepat rusak ya seperti itu. Jadi kan karena mudah-mudahan kalau itu bisa ada lebih ini lagi mungkin ada untuk beda kan kata Ibu untuk divisinya udah beda ya. Kalau seandainya bisa memberikan bisa siapa mungkin Ibu bisa merekomendasikan siapa daerah itu tuh perlunya ini tapi bukan komite saya misalkan seperti itu kan bisa. Kemarin juga yang dari aspal ya komitenya beda juga tapi dia ngasih jadi menggulirkan dari rekannya siapa dimasuk seperti itu begini. Kan ada seperti itu bisa kita sangat ngebantu sebetulnya karena banyak celah kita bisa menembus kemana aja gitu kan seperti jadi ada yang itu yang menjembatani. Kalau kita datang sendiri mah emang sangat susah ya, dari dulu juga susah kita dari semenjak saya sebelum RT mah Bentar kunci mobil sekarang tinggal dulu ya tinggal tinggal dulu ya. Oh ya, Serena, Enggak, waalaikumsalam. Jangan seperti itu Bu. Jadi kita kalau dirangkul sama anggota dewan itu kita sebenarnya seneng ya. Karena intinya kita apa yang aspirasi kita bisa terrealisasi lah. Mudah-mudahan juga mungkin banyak
bukan permohonan dari ibu-ibu yang lain, bisa ya minimal tuh yang mana yang bisa disegerakan untuk kita sebagai penerima manfaat merasakannya atau menerima pencerahannya. Iya. Iya. Terima kasih. Mungkin udah banyak nih ya masukan dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa yang nanti saya konfirmasi dulu mungkin mengenai yang untuk masjid itu juga apakah masih ada programnya atau seperti apa gitu. Mungkin nanti saya konfirmasi dulu. Itu dari Kemenag ya atau dari mana? Program itu Kemenag ya. Iya, yang maghrib pengaji untuk ini. Iya, mungkin nanti bisa saya konfirmasi dulu beberapa juga. Mungkin nanti saya bisa konfirmasi dulu. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Iya. Di Posyandu atau saya teh. Nah, jelasnya Kak Hoyong punya pengajuan dia. Saya namanya ti ibu hoyong naon ibu teh ka dieu teh. Kami hoyong bantosan ge pemilu siap abdi diusahakeun. Mangga Bu. Ini istilah tangkatnya maka tak. Iya itu mungkin kan. Kita nggak tahu ada sosok ibu. Iya betul. Iya, apalagi banyak ya Pak ya, banyak banget. Iya kalau DPD. Jadi kalau DPD itu kan bukan dari partai tapi independen nih. Ya memang kami juga tidak ada dana aspirasi seperti